warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak aruflah kita. Perkenalkan, nama saya Amanda Nailatu Zahwa Hulusaini dengan NIM 12440300064 dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan video ini saya akan menjawab beberapa persoalan di mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI yang merupakan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Ilmu Komunikasi ini. Nah, sebelum saya menjawab beberapa persoalan, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari proses penyampaian pesan secara efektif dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikan atau penerima pesan melalui berbagai media dengan tujuan agar pesan tersebut dapat diterima dan juga dipahami. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang saya ambil. Yang pertama, nomor 9. Hoffman menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Nah, jawabannya itu adalah ya benar. Carol Hoffman adalah seorang psikolog Amerika yang menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang atau stimulus untuk mengubah perilaku atau tingkah laku orang lain. Nah, Hoffman ini dikenal karena penelitiannya tentang persuasi dan perubahan sikap serta teori pembelajaran sosial. Menurut Hoffman, komunikasi persuasif dapat mempengaruhi sikap dan juga perilaku seseorang melalui beberapa tahapan. Diantaranya yang pertama itu penerimaan. Nah, di mana si penerima pesan harus dapat menerima apa pesan yang disampaikan. Yang kedua, ada pemahaman, di mana penerima pesan harus memahami isi pesan atau makna di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada penggunaan. Di sini di mana penerima pesan itu harus menggunakan informasi yang diterima untuk mengubah sikap atau perilaku. Nah, teori Hoffman tentang komunikasi persuasif masih relevan dalam berbagai bidang, diantaranya pemasaran, psikologi, dan juga komunikasi. Lanjut ke persoalan berikutnya, nomor 10. Apabila komunikasi dianggap sebagai proses linier, maka kurang sesuai dengan konsep komunikasi tatap muka. Jika komunikasi tersebut linier saja, maka orientasinya hanya akan berpusat pada sumber. Konseptualisasi komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai interaksi. Nah, betul. Jika komunikasi dianggap sebagai proses linier, maka hal itu tidak sesuai dengan konsep komunikasi tatap muka, di mana komunikasi linier yang berorientasi pada sumber tidak memperhitungkan aspek interaksi timbal balik yang menjadi ciri khas komunikasi tatap muka itu sendiri. Nah, konseptualisasi komunikasi yang seperti ini lebih tepat digambarkan sebagai komunikasi interaksional, bukan linier. Dengan kata lain, model linier cocok untuk menggambarkan komunikasi satu arah seperti siaran radio atau televisi, tetapi tidak untuk menggambarkan interaksi tatap muka yang kompleks dan juga dinamis. Kemudian ke persoalan berikutnya yang ketiga, nomor 11. Pada saat komunikasi dianggap sebagai sebuah proses sebab akibat, maka komunikasi menjadi lebih dinamis. Hal ini terjadi karena adanya umpan balik. Konseptualisasi komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai tindakan satu arah. Pernyataan tersebut keliru jika komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat yang dinamis karena adanya umpan balik. Maka itu termasuk dalam konseptualisasi komunikasi sebagai interaksi, bukan komunikasi
komunikasi satu arah. Nah, dalam komunikasi interaktif, penerima pesan atau komunikan dapat memberikan umpan balik kepada pengirim pesan atau komunikator yang kemudian dapat mempengaruhi proses komunikasi selanjutnya. Penjelasan lebih lanjutnya, komunikasi satu arah atau one way communication dalam model ini, pesan hanya mengalir satu arah dari pengirim ke penerima tanpa adanya umpan balik. Contohnya adalah seperti pidato atau siaran televisi di mana penerima pesan tidak langsung memberikan tanggapannya. Yang kedua itu komunikasi interaksi atau two-way communication. Nah, model ini melibatkan umpan balik dari penerima pesan kepada pengirim. Umpan balik ini biasa berupa pertanyaan, komentar, atau ekspresi nonverbal lainnya. Adanya umpan balik membuat komunikasi menjadi lebih dinamis karena komunikator dapat menyesuaikan pesan berdasarkan respon dari penerima. Ketiga itu komunikasi transaksional. Nah, model ini kompleks dan menekankan pada hubungan yang saling tergantung antara komunikator dan juga komunikan. Dalam komunikasi transaksional, proses komunikasi dianggap sebagai transaksi di mana kedua belah pihak saling mempengaruhi dan membangun makna bersama. Jadi, pernyataan bahwa umpan balik dalam komunikasi mengarah pada komunikasi satu arah adalah pernyataan yang kurang tepat atau keliru. Umpan balik justru merupakan elemen kunci dalam komunikasi interaktif dan transaksional yang membuat komunikasi menjadi lebih dinamis dan juga efektif. Pertanyaan yang keempat ada di nomor 12. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki kesegeraan umpan balik yang tinggi. Nah, komunikasi massa memiliki kesegaran umpan balik paling rendah. Pernyataan tersebut benar karena komunikasi massa memang memiliki kesegeraan umpan balik yang paling rendah dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya seperti komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama jumlah peserta yang terlibat dan penggunaan media massa dalam penyampaian pesan. Jadi, dalam konteks komunikasi, semakin banyak jumlah peserta dan semakin tidak langsung cara penyampaian pesan, maka kesegeraan umpan balik cenderung semakin rendah. Kemudian persoalan kelima ada di nomor 13. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi. Komunikasi massa yang memiliki derajat kedekatan fisik paling tinggi. Pernyataan tersebut kurang tepat karena komunikasi massa justru memiliki derajat kedekatan fisik yang paling rendah dibandingkan dengan jenis komunikasi lainnya. Komunikasi massa melibatkan penyampaian pesan kepada halayak luas melalui media tanpa interaksi langsung antara komunikator dan setiap individu dalam halayak. Nah, jadi meskipun komunikasi massa melibatkan banyak orang, derajat kedekatan fisik antara komunikator dan komunikan sangat rendah, bahkan bisa dibilang tidak ada. Selanjutnya, persoalan ke-6 ada di nomor 15. Komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita. Aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Jawabannya, komunikasi sosial merujuk pada interaksi dan pertukaran informasi antar individu atau kelompok yang bertujuan untuk membangun hubungan, memahami diri sendiri dan juga orang lain, serta mencapai tujuan bersama. Fungsi-fungsi yang disebutkan dalam pertanyaan dalam persoalan tersebut adalah
dari komunikasi sosial yang efektif. Misalnya melalui komunikasi, seseorang dapat membangun konsep diri yang positif dengan menerima umpan balik dari orang lain, mengaktualisasi diri dengan berbagi pengalaman dan ide, serta menjaga hubungan baik untuk mendapatkan dukungan sosial dan mengurangi stres. Nah, menurut Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar dan beberapa sumber lain, komunikasi sosial berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian persoalan ketujuh nomor 16. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Jawabannya, pernyataan tersebut benar. Komunikasi ketika dipandang sebagai proses sebab akibat memang sering disebut sebagai interaksi. Nah, dalam konteks ini interaksi mengacu pada hubungan timbal balik antara komunikator dan juga komunikan, di mana aksi dari satu pihak memicu reaksi dari pihak lain, dan begitu juga seterusnya, membentuk suatu siklus komunikasi. Contohnya ketika seseorang berbicara atau ada aksi, orang lain mendengarkan dan mungkin mengangguk. Jadi ada reaksi atau tanggapan penerima, kemudian menjadi umpan balik bagi pembicara yang mungkin akan melanjutkan pembicaraan, mengubah topik atau memberikan penjelasan lebih lanjut. Jadi melihat komunikasi sebagai proses sebab akibat memang sejalan dengan konsep komunikasi sebagai interaksi, di mana aksi dan reaksi, umpan balik serta pengaruh timbal balik menjadi ciri khasnya. Kemudian persoalan nomor 8 ada di mohon maaf dikarenakan terjadi kesalahan teknis. Mari kita lanjut kembali. Persoalan nomor 8 saya ambil di soal nomor 17. Cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Nah, cara kita berbicara bisa berubah tergantung pada kondisi cuaca, terutama saat musim hujan dan musim kemarau. Perubahan ini berkaitan dengan konteks fisik yang mempengaruhi komunikasi kita, seperti tingkat kebisingan dan juga jarak pandang. Penjelasannya, saat musim hujan, suara hujan yang deras dapat membuat percakapan tatap muka menjadi lebih sulit karena kebisingan yang ditimbulkan. Akibatnya kita cenderung berbicara lebih keras atau mendekat untuk memastikan suatu pesan itu tersampaikan. Selain itu, jarak pandang juga bisa terbatas karena hujan deras dan kabut, sehingga kita perlu menyesuaikan cara kita berkomunikasi. Seperti contoh lain pada musim kemarau, contoh ini saat kondisi cuaca cenderung lebih tenang. Nah, kita dapat berkomunikasi dengan lebih jelas karena tidak adanya gangguan kebisingan dari hujan. Jarak pandang juga lebih baik, memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara lebih efektif. Nah, contohnya saat musim hujan, kita ingin berbicara dengan seseorang yang berada di seberang jalan kita. Kita mungkin perlu berteriak atau menggunakan isyarat tangan karena suara hujan yang bising. Di sisi lain, saat musim kemarau, kita bisa berbicara dengan lebih santai dan dengan jarak yang lebih jauh karena kondisi lingkungan yang lebih tenang dan juga jelas. Kesimpulannya, konteks fisik seperti cuaca memainkan peran penting dalam komunikasi. Perbedaan kondisi antara musim hujan dan musim kemarau mempengaruhi cara kita berbicara, baik dari segi volume suara, jarak, maupun penggunaan isyarat. Persoalan yang ke-9 saya ambil dari nomor 18. Pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera, akan
akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku yang di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Nah, benar, perbedaan dalam komunikasi antara suku seperti di Sumatera dan di Jawa memang merupakan contoh konteks komunikasi dari aspek sosial. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya, norma, dan juga nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing suku yang dapat mempengaruhi cara mereka dalam menyampaikan pesan dan juga berinteraksi satu sama lain. Contoh nyatanya adalah suku Batak yang dikenal dengan gaya komunikasi yang tegas dan lugas. Terkadang juga dianggap keras oleh suku-suku lain. Berbeda halnya dengan yang di Jawa, dikenal dengan gaya komunikasi yang halus, sopan, dan penuh basa-basi. Sini pentingnya pemahaman mengenai memahami perbedaan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan juga membangun komunikasi yang efektif antar suku. Dengan memahami konteks sosial, kita dapat menyesuaikan gaya komunikasi kita agar lebih sesuai dengan lawan bicara dan juga menciptakan hubungan yang lebih baik. Kemudian persoalannya terakhir, nomor 10, saya ambil di soal nomor 20. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Jawabannya benar. Stand up comedy memang merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menghibur. Beberapa sumber juga menyatakan bahwa stand up comedy adalah salah satu bentuk hiburan yang digemari oleh banyak masyarakat, dan komika atau pelawak tunggal menggunakan materi komedi untuk membuat penonton tertawa dan juga terhibur. Meskipun tujuannya adalah untuk menghibur, akan tetapi stand up comedy juga bisa menjadi wadah untuk menyampaikan kritik sosial dan juga pandangan pribadi komika terhadap berbagai isu yang terjadi, namun tetap dibalut dengan bentuk komedi yang menghibur. Jadi fungsi utama stand up komedi adalah emang untuk hiburan, tetapi bisa juga memiliki fungsi lain seperti menyampaikan pesan ataupun kritik dari si komika. Nah, beberapa penjelasan telah sampaikan oleh saya pada kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan luas bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.